kami di tengah pemukiman yang nggak bising ya Mas ya, bising dengan suasana di luar, di pinggir jalan raya. Kemudian konsep untuk seperti ini, lawasan itu di Sragen baru kami yang ada ya. Kemudian dengan ditambah menu-menu yang autentik. Kita ada menu manten Mas. Jadi orang kalau pengen makan menu manten itu kan pas jagung aja nggih kondangan. Nah, kita punya. Itu jadi menu andalan kami, menu autentik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Yuni Kurniawan. Tempat usaha saya Omah Lawas Sragen. Alamatnya di Jalan Gunung Sari 97, Mojo Kulon, Sragen. Untuk operasional buka dari jam 11 siang sampai dengan jam 11 malam. Jam 11 siang sampai jam 11 malam. Ji. Oke. Nah, oke, kalau boleh tahu untuk usaha ini itu udah berjalan berapa lama sih, Pak? Ini sudah masuk tahun ketiga. Jadi untuk mulainya kami di bulan Juli 2020. Oke. Ya, di masa pandemi. Ya, begitu new normal kita pas buka. Momennya pas sih Mas, orang sudah bosen waktu pandemi itu lockdown jadi di rumah terus, nggak bisa keluar itu. Kemudian begitu new normal kita buka, nah itu ternyata luar biasa sekali respon masyarakat Sragen. Ya mungkin dari yang Ji, betul. itu harus di rumah aja. Ya. Udah new normal itu sampai. Ya betul. Jadi Ya. antusiasnya ya lumayan. Ya, Besar ya. lumayan Ya. besar. Siap. Nah, kalau boleh tahu dulu dapat inspirasi usaha ini dari mana sih, Pak? Kalau untuk inspirasi sebenarnya untuk bangunan itu lebih ke suami ya. Kalau saya lebih ke menu-menu kayak gitu. Kalau untuk tempat usaha ini sebenarnya nggak sengaja sih Mas. Jadi memang ini dikonsep untuk rumah tinggal. Dulu awalnya. Iya awalnya. Jadi kami kan memang nggak domisili di Sragen, jadi pindah. Kemudian di sini suami bangun di tanah ini memang untuk rumah tinggal. Awalnya. Ya awalnya. Buat rumah tinggal. Ya betul rumah tinggal. Ya. Antusiasnya itu lumayan besar dan lumayan ramai juga. Ji. Putuskan buat tempat usaha ya, karena kan teman-teman suami sering datang ke sini. Pak, kok tempatmu lucu, kenapa nggak dibukain kafe atau warung aja? Saya nggak berpikir, karena ini kan selain di tengah pemukiman, juga nggak di pinggir jalan, Mas. Blusuk, kalaupun dipakai tempat usaha, saya sebenarnya sudah nggak percaya diri. Sing arep jajan ning kene sopo, tempatin delik. Tengah pemukiman ya. Iya betul. Nggak terlalu keluar, nggak terlalu di pinggir jalan raya gitu. Jadi dulu malah inspirasinya itu dari teman-teman. Iya betul. Itu, dari teman-teman karena seringnya nongkrong di sini, buka ono warung sisan. Tempatmu ini unik, di Sragen nggak ada. Terus iya betul. Buat buka usaha ini. Menarik. Selain tempat kami di tengah pemukiman yang nggak bising ya Mas ya, bising dengan suasana di luar, di pinggir jalan raya. Kemudian konsep untuk seperti ini, lawasan itu di Sragen baru kami yang ada ya. Kemudian dengan ditambah menu-menu yang autentik yang nggak ada di tempat lain. Kemudian dengan harga juga yang relatif sangat terjangkau. Itu mungkin salah satu yang membuat sejauh ini kami tetap bertahan. Nah itu dari segi tempatnya ya, jadi mungkin orang-orang yang datang ke sini itu pengen cari ketenangan. Iya betul. Suasana yang mungkin agak lawas seperti itu betul. Ya. Nah itu mungkin dari konsep tempatnya. Nah kalau boleh tahu untuk apa sih untuk variasi makanannya di sini yang paling best seller, yang paling dicari itu apa? Kita ada menu manten Mas. Jadi orang kalau pengen makan menu manten itu kan pas jagung aja nggih kondangan. Nah kita punya itu jadi menu andalan kami, menu autentik kami. Jadi ada sego manten dari mulai
es, snack, sampai main course-nya juga menu manten semua Mas. Jadi ada es podeng manten, ada sosis Solo, ada sop manten, kemudian ada sego manten, lengkap. Oke. Sekarang lanjut lagi nih, kalau boleh tahu untuk sebelumnya sendiri itu sampai untuk kerjaan sendiri apa sih Mbak? Sebenarnya nggak nyambung ya Mas, saya di skincare itu sudah 12 tahun customer service di skincare. Oh dulu Ya. malah awalnya itu di Iya betul. skincare ya, di kecantikan ya. Ya, jadi untuk Oke. merambah ke usaha kuliner ini ya karena berawal dari hobi Mas. Jadi hobi saya sama suami itu kan jajan. Oke. Jajan. Kita setiap weekend itu mesti kuliner, wisata kuliner kemana aja. Oke. Mau dari yang murah sampai yang mahal. Ya. Ya mau dari yang lokal, yang deket-deket sampai yang tempat blusuk-blusuk itu kita datengin. Sering jajan juga. Ya berarti betul. ya. Nah terinspirasi dari situ lah. Kalau kita kan seneng jajan, seneng makan. Kasarannya seneng keplek ilat. Kenapa Oke. nggak bikin usaha kuliner? Kalau boleh tahu untuk modal awal dulu buka usaha ini itu berapa sih Mbak? Kalau modal awal karena kita dari awal memang konsepnya untuk tempat tinggal ya, Oke. untuk rumah tinggal. Jadi saya nggak bisa menyebutkan nominalnya berapa karena memang untuk rumah tinggal itu suami saya sudah mempersiapkan tanah, sudah punya lama. Kemudian untuk rumah joglo, kemudian itu kan juga nggak langsung Mas, jadi bertahap untuk rumah dulu, rumah joglo, kemudian limasannya bertahap. Nah untuk suka dukanya sendiri dulu pas awal-awal buka usaha ini itu seperti apa sih Mbak? Boleh diceritakan? Ya, kalau sukanya ya hampir semua sama ya Mas. Untuk pedagang ya kalau dagangannya laris mesti suka. Oke. Ya siap. rame, 3 bulan pertama itu saya sangat rame Mas. Meskipun tanpa didukung iklan berbayar apapun ya. Untuk dukanya saya lebih ke belum siap sebenarnya Mas. Jadi ketika rame saya SDM-nya belum banyak. Ya semua masih saya kerjakan sendiri dengan suami, dengan keluarga. Jadi semacam bisnis keluarga. Di situ yang masak masih kakak saya, masih orang tua saya, kayak gitu. Ya dukanya lebih ke itu sih Mas, saya SDM-nya yang belum siap. Jadi untuk sukanya sendiri poinnya tadi ya memang karena apa untuk usaha itu ya pasti kalau rame ya seneng. Ya rame, Apalagi, laris, ya, J. terus produk kita itu masakan kita itu diterima oleh customer, diterima oleh Ya, pelanggan, betul. itu kepuasan tersendiri juga. Puasan tersendiri. Oke. Dan untuk dukanya sendiri ya memang karena dulu awalnya nggak nyangka bakal seperti ini, bakal buka usaha seperti ini, mungkin dari SDM-nya itu memang belum dipersiapkan Iya, betul. sematang itu ya. Oke. Akhirnya sembari berjalannya waktu, sembari belajar juga, akhirnya semakin kesini semakin ya alhamdulillah sekarang bisa ini ya Pak, bisa dihandle juga ya. Nggih, untuk bisa ke handle semua, dukanya. alhamdulillah. Nah, oke, siap. Nah, itu untuk suka dukanya. Nah, sekarang lanjut ini ke omset. Nah, ini kalau boleh tahu boleh dibisikin sedikit Pak. Untuk apa omset di Omah Lawas ini kalau boleh tahu berapa sih Pak? Kalau omset kami ya alhamdulillah ya untuk operasional, kemudian untuk semua bisa lancar lah selama 2 tahun ini. Kalau saya lebih ke jumlah meja sih Mas, rata-rata per hari nggih, rata-rata per hari itu antara 30 itu sepi ya. Ya. Jadi nggak yang rame banget. Kalau weekend biasanya lebih rame. Itu Kalau standar ya Pak, ya, standarnya 30. Ya, 30 itu Meja itu. 30 meja itu sepi. Ketika rame di hari weekend, jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu bisa 2 kali lipatnya lah. Oke. Ya, antara 50 sampai 60 meja. Oke. Kalau boleh tahu untuk di sini itu untuk karyawannya itu ada berapa sih Pak? Karyawannya untuk sekarang kita ada 11. Karyawannya ada 11. Ada 11 nggih. Oke. Nggih. Jadi itu termasuk ini juga ya Pak ya untuk untuk omset segitu itu udah termasuk bisa untuk menghidupi 11 karyawan itu ya. Ini Bisa, sekali. iya. Untuk Omah Lawas ini udah bisa bermanfaat buat 11 orang karyawan. Ya. Itu kepuasan tersendiri. Iya, kebetulan saya juga seneng main juga ya, main dolan gitu. Kita mesti kalau sebulan sekali itu saya mesti ada meeting sama karyawan. Meeting itu sengaja saya ajak keluar. Selain untuk memang healing dan refreshing ya. Oke, jadi biar nggak
Iya betul ya, meeting Ya, sebulan ya, sekali monoton harus, biar nggak iya kerja betul, terus gitu ya, Pak, ya? harus keluar, Ya. terus juga berbagi rezeki juga Mas. Oke, siap. Nah, itu Kita seneng main, seneng dolan, masa karyawannya nggak diajak. ya, benar. Jadi ya memang karena usaha itu ya memang yang intinya ya kalau nggak ada karyawan ya kita nggak mungkin bisa Iya betul, berkembang seperti ini, nggih, ya, Pak, ya. iya, Ya, itu harus disenengin juga untuk karyawannya pastinya. iya. Nah, oke, ini lanjut lagi Pak untuk mungkin untuk harapan kedepannya untuk Omah Lawas ini seperti apa sih Mbak? Boleh disampaikan? Untuk harapan saya ke depannya Omah Lawas, saya berharap tetap rejo Mas. Oke, Ya, jadi orientasi saya nggak hanya omset, oke, tapi tetap rejo, pengunjung tetap datang, semua kalangan, dari anak muda, kemudian keluarga, terus kantoran, kayak gitu. oke. Nah itu untuk harapan kedepannya. Nanti boleh buat teman-teman yang mau cari suasana yang nyaman, yang adem, itu bisa langsung datang ke Omah Lawas ini. Ini menarik sekali untuk lokasinya teman-teman. Nah, oke. Selain di situ apa di sini bisa lima catering atau apa gitu? Bisa, sudah jalan itu. Jadi kita ada untuk spesial nasi bok itu ada promosi, bisa free delivery. Oke, jadi di sini juga menerima catering juga berarti. Bisa, Pak, ya? bisa ada catering juga. Nah, jadi untuk cateringnya sendiri mungkin buat teman-teman yang mungkin mau ada acara di rumah mau pesen cateringan di sini dengan konsep makanannya yang menunya itu ada 100 menu lebih ya, nanti bisa langsung hubungi kontak adminnya ya Pak ya. J. Nanti boleh disertakan di kolom deskripsi juga ya Pak. Ya, Oke, bisa. siap. Nah, itu untuk harapan ke depan. Sekarang lanjut untuk motivasi nih Pak. Nah, mungkin di luar sana itu kan banyak orang-orang itu yang mungkin masih takut buat usaha, masih mentalnya masih mungkin belum berani buat buka usaha. Nah, itu untuk motivasi dari jenengan sendiri itu buat teman-teman itu seperti apa Pak? Kalau untuk saya, jadi untuk teman-teman yang mau merambah ke bisnis kuliner, itu yang penting kalian sudah hobi dulu. Jadi jangan jadikan satu kekurangan. Satu kekurangan nggak bisa masak. Jangan jadikan itu untuk penghalang. Yang penting kalian suka kuliner dulu. Siap. Kalian suka kuliner, kalian berani action, silahkan. Oke. Iya, kalau saya sebenarnya kan memang masak itu jadi kekurangan saya. Saya nggak suka Mas. Saya bisa masak, tapi saya nggak suka. Siap. Tapi saya suka kuliner. Oke. Iya, karena kita suka kuliner, kita jadi tahu cita rasa. Oke. Cita rasa dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya Gitu. terus diolah sendiri. J, terus betul. kulit sendiri. Iya. Yang cocok itu yang enak itu seperti apa sih? Nah, Kita betul. harus kulik di situ. Nah, di situ kita bisa mempekerjakan orang-orang yang passionnya di situ. Jadi dari juru masak, dari chef, Oke. itu. Yang penting kita punya konsep, punya usaha, punya modal, tapi kita nggak punya konsep juga nggak akan jalan. Oke. Yang penting konsep kita sudah matang di awal. Nah, Omah Lawas, konsep di awal ya menunya menu-menu tempo dulu Mas. Oke. Ya, jadi harus sesuai pas dengan tempatnya. Tempatnya jadul, lawasan, menunya pun sama. Jadi dari konsepnya itu J, harus betul. matang dulu seperti itu. Ya, konsepnya harus matang dulu. Nah, oke, jadi untuk apa poin dari motivasi dari Mbak Yuni sendiri itu yang pertama ya kita harus hobi dulu ya Mbak ya. Ya, hobi, Harus hobi kesenangan, dulu, ya. dari kesenangan Oke, dulu. dari kesenangan dulu, terus konsepnya harus dimatengin juga, Ya. terus kita harus percaya diri juga ya melakukan usaha itu ya Pak ya. J. Jadi nanti kalau kita udah konsep udah mateng, kita juga percaya diri dan juga kita udah seneng dengan hal tersebut ya kita bakal enjoy untuk melakukan. Iya, betul, itu, ya. Kurang lebihnya. Oke. Oke. Oke, terima kasih buat Mbak Yuni atas waktu dan kesempatannya. Ini kita udah cukup lama ini berbincang-bincang ya. Mudah-mudahan video kita ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang menonton, bisa jadi motivasi juga buat teman-teman yang menonton pastinya ya Mbak ya. Oke, terima kasih buat Mbak Yuni. Mudah-mudahan untuk Omah Lawas ini bisa jadi inspirasi juga, bisa tambah berkembang, bisa tambah sukses, bisa mungkin nambah-nambah cabang di kota-kota lain juga pastinya ya Mbak ya. Oke, terima kasih buat Mbak Yuni atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.